Nah yang ini karena dia udah jinak kan, sudah jinak, itu ya diberi bantuan zaman Pak Ali Murtopo, Pak Yoga itu ya itu. Bahasa kerennya dibina ya oleh Dibina, pemerintah. Ya dikasihlah. Yang penting jangan terjun ke militer lagi. Ini akan jadi bom waktu. Iya, bom waktu. Kenapa istilahnya bom waktu itu, Kiai? Itu tadi, begitu meledak keluar, jajan keluar, orangnya udah anggotanya udah banyak, akan menjadi persoalan tersendiri. Kan udah berapa ribu terusannya, itu menjadi persoalan kan. Sebagai salah satu bukti atau salah satu operasi intelijen yang gagal. Kalau dari segi politik, bukan gagal, kecolongan. Nah gitu aja, perbedaan. Gagal dan kecolongan, bedanya tipis loh Pak Kiai. Enggak, satu di mana, cuma saya mau ngomong di sini ya, Bank Gelap, kan melanggar aturan. Bank Gelap ini maksudnya bank yang hanya beroperasi di Al Zaitun? Untuk di luar, turunnya yaitu satu NI, yang satu pesantren. Pesantren. Nah, pesantrennya ini sebenarnya pernah konflik, Panji Gumilang pernah dipenjara. Tapi kenapa polisi lama tadi Pak? Apa memang karena ada orang di balik ini atau ada kepentingan tadi Pak? Zaman dulu memang bantu seorang presiden, kalau presiden yang kalah. Tapi kan itu yang tidak terus signifikan. Sekarang yang bilang dia siapa? Calon presidennya kan Pak Bowo kan tidak mungkin, Ganjar tidak mungkin, dan siapa Anies juga nah, mungkin. Ada siapa orang dalam yang bisa dia kerjasama? Orang dalam Al Zaitun? Iya, itu bisa, itu intelijen. Makanya perlu orang besar itu bukan hanya sekedar untuk mengamankan. Untuk mengetahui siapa aja tokoh lain yang bisa diajak kerjasama di luar Panji Gumilang. Ya kalau antum presidennya saya kasih tahu. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah KLB? Presiden dengan pesantren listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan Kampung. Good people, keberadaan pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu kembali menjadi sorotan. Ini setelah berbagai berita yang muncul soal kegiatan di pesantren itu yang dianggap Majelis Ulama Indonesia menyimpang dari ajaran agama Islam. Apa sebenarnya yang terjadi di pesantren Al Zaitun selama ini, dan ini kan seakan menjadi dejavu. Berkali-kali Al Zaitun ini menjadi sorotan, tapi hingga sekarang tidak tuntas persoalannya. Bersama saya saat ini sudah hadir mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara atau Kabin saat ini, Bapak Haji As'ad Said Ali, yang juga Mutasar PBNU. Apa kabar? Assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah ini bisa ketemu dengan Pak Kiai ya. Pak Kiai, ini tadi saya bilang ini seperti dejavu, ini terulang kembali ini. Kan persoalan Al Zaitun itu bukan pertama kali ribut sekarang, sudah lama, bertahun-tahun. Nah, waktu dulu zamannya Pak Kiai, sebenarnya temuannya apa sih ketika Pak Kiai jadi Wakil Kepala BIN itu? Jadi saya ngikut itu dari tahun 78. 78. Waktu masih baru 4 tahun di BIN lah. Komandan saya itu kolonel ya, Wardi Utomo, yang ada rame-rame di Cisaat. Cisaat Sukabumi Pak Cianjur tuh ya. Oh, Sukabumi Pak Cisaat. Ya Sukabumi itu. Ada Bapak. Panji Gumilang kan saya dengar pernah beroperasi di sana ya. Ya itu saya ke sana 78 itu. Ada 3 bulan lah. Yang saya dapatkan yaitu memang dia waktu di DI ya. Belum ada Al Zaitun, belum ada. Dia DI memang ya beroperasi di sana, dan itu rame-rame karena dianggap sesat oleh orang sekitar. Karena ajaran-ajarannya Isa Bugis itu ya. Isa Bugis itu. Akhirnya diusir. Diusir lari ke Indramayu itu. Setelah itu saya dikasih filenya oleh komandan saya itu, file DI itu dari tahun 62 sampai waktu itu tahun berapa ya itu ya. Ya sampai sekarang masih tak selain pada mantan anak buah saya dulu ya. Yang intinya waktu itu waktu itu setelah tahun 65 itu sebenarnya ke belakang ya. Itu DI itu kan masih ya, Kartosuwir kan ditangkap tahun 60-an ya. Diadili tahun 62. Lah saat itulah
DI pecah menjadi dua. Ya semua oleh anaknya, tapi Pak Tahmid itu yang bergerak militer, masih Pak Tahmid, kemudian kakaknya ada Jailani itu yang bergerak secara sosial, ekonomi, politik. Nah, ini Al Zaitun itu kemudian dihandle oleh Pak Jailani. Ada Jailani di pengawasan dia, kemudian ya. Lah yang ini karena dia udah jinak kan, itu ya diberi bantuan zaman Pak Ali Murtopo, Pak Yoga itu ya itu. Bahasa kerennya dibina ya oleh pemerintah. Ya, dikasihlah. Yang penting jangan terjun ke militer lagi. Katanya itu kepentingannya agar mereka tidak memberontak. Ya. Yang kedua menjadi semacam penyeimbang juga dengan takutnya gerakan PKI gitu, bener Pak itu? Bukan penyeimbang, diajak ngelawan PKI. Oh, diajak ngelawan PKI. Jadi dimanfaatkan gitu ya? Dimanfaatkan, ya. Itu kan fair kan, dibina, jadi bukan berarti terus tidak bisa lepas ya. Nah itu berlanjut hingga Pak Harto jadi presiden. Dan Al Zaitun itu ya besar karena ya Pak Harto itu dikasih tanah, dibangun, ada gedung Soeharto, gedung Habibie, gedung Pak Darmono, ada semua di situ. Itu ya langsung dikasih bangunannya itu. Makanya Panji Gumilang bilang Pak Harto jasanya sangat besar ya. Iya benar. Ya. Nah, di dalam perkembangannya Al Zaitun ternyata menjadi semacam cover ya. Jadi Al Zaitun itu ada struktur, ada fungsional, kebinaan struktur dan fungsional. Ya, fungsional yang mengelola Al Zaitun itu, pendidikannya, keuangannya, keuangan yang waktu saja. Struktur itu ya struktur DI itu, fungsinya struktur. Jadi dia pimpin dari One PS, pimpin dari KW 9, struktur itu ada serikat dewan, termasuk dia ketua dewannya, ada struktur di sini namanya itu struktur waziriyah, kementerian, ada menteri-menterinya yang kementerian, kemudian menteri artinya punya cabang-cabang. Struktur itu membawai sampai level desa, soft namanya. Situ kecamatan, kabupaten dan ke atas. Pak Kiai, jujur nih Pak Kiai, kenapa ketika Pak Kiai jadi wakil kepala BIN saat itu kan ditemukan sudah menyimpang sejak itu, tapi kok pemerintah tidak melakukan penindakan? Kenapa? Menyimpang kan tidak masalah kan? Dia untuk anggotanya dia sendiri. Ketika meresahkan masyarakat, itu problem. Ya kan? Lagi pula waktu itu kan masih dalam pengawasan. Saat itu belum meresahkan? Belum, masih bisa dikendalikan kan? Waktu dapat ini itu kan dikendalikan. Nah, kemudian kenapa? Pada saat yang sama yang perlu dihadapi adalah itu. Tahun 90-an Komando Jihad, itu kan teror-teror kan. Setelah itu Jamaah Islamiyah. Nah, itu yang kita atasi. Yang itu biar dikangkrekin itu aja gitu. Udah jinak kok, kira-kira gitu loh. Artinya karena dianggap tidak berbahaya, Al Zaitun ini dibiarkan. Iya. Bahkan difasilitasi gitu kan. Jadi fasilitasi dengan Pak Harto ya, Pak Darmono. Setelah itu hanya diawasi aja. Ya, sampai 2010 ya. Kapan mau ditindak, mau setelah kalau nggak ada apa-apa enggak kan. Waktu itu ya masih damai-damai aja. Ya, kalau kesesatannya itu kan internal mereka, kira-kira gitulah. Tidak diajarkan di keluar pesantren gitu. Tapi kan Pak Kiai tadi bilang soal ajaran Isa Bugis ya. Salah satunya kan sinkretisme itu. Apa boleh Pak dijelaskan dulu seperti apa sih ajarannya itu? Jadi gini, Isa Bugis itu ulama ini ajaran yang dianut Panji Gumilang sekarang ya? Iya, jadi di saat itu, itu orang dari Aceh lah kira-kira itu, Isa Bugis itu. Ya kalau dalam mabanya Khawarij, jadi udah yang menyimpang dari Islam dari dulu. Jadi misalnya begini, dia menafsirkan Quran itu tidak berdasarkan metode yang seharusnya, tapi cara pikir sendiri. Yang jadi contoh misalnya surat apa itu? Al-Fil ya. Alam taro, bismillahirrahmanirrahim, alam taro kaifan rabbika biasa bil fil. Fil itu dijabarkan, itu bukan fil kan gajah. Itu bukan gajah, pasukan tang. Karena dari dulu tidak ada gajah di situ, padahal artinya dia tidak paham tareh. Jadi salah satu kelengkapan ilmu tafsir ta'rif itu dia nggak paham. Kalau dulu memang yang gajah yang nurut, misalnya
di Syria itu ada namanya bangunan Tatmir, itu di 400 tahun sebelum Masehi. Itu ya udah yang apa namanya, ya tiang-tiang yang segitu 20 meter itu ya diangkatnya dari pakai gajah, itu diangkat dari pantai Timur Tengah sampai itu 300 km itu ya 3.000 km ya pakai gajah itu. Jadi ajarannya itu berbagai agama dicampur. Nah, setelah itu dicampur tidak karuan itu jadi. Sama halnya dengan salamnya Yahudi itu diambil gitu kan. Itu perkembangan terakhir karena itu deh Bapak mengatakan ya itu tafsir sendiri-sendiri itu loh. Karena dia tidak menafsir Quran tidak pakai selain Isa Bugis itu enggak. Dari segi pemahaman bahasa Arabnya kurang. Jadi ngarang sendiri gitu. Dari itu begitu. Kemudian itu kan harus ada ilmu macam-macam, ilmu sejarah, asbabun nuzulnya itu hadis. Orang berani tafsirkan sudah apa sekian ribu hadis. Itu ya nol itu. Makanya nggak aneh ya ada salam Yahudi di situ. Oh iya. Terus kemarin juga ada pendeta yang ikut sholat katanya ibadah di situ. Karena ya seperti tadi gitu digabung-gabung. Nah tapi kan dari sisi Pak Kiai ini kan mutasar di PBNU ya. Apa secara agama ini tidak menyimpang, Pak? Ya menyimpang, tapi kan untuk dia sendiri kan. Begitu diajarkan keluar berpersoalan. Nah ini kan terbongkar sekarang kan. Dulu kan dasar seperti itu, tapi kan belum keluar kemana-mana. Karena dulu belum ramai media seperti sekarang gitu. Dan, ya memang umurnya sendiri kita nggak ngerti seperti apa. Ya sekarang setelah ya negara bertindak kalau udah seperti itu. Nah dulu kan negara zaman Pak Hatta kan udah diusir dari sana kan, rakyat parah diusir ke sana. Dianggap ya ada apa-apa udah jinak. Udah jinak ternyata. Itu yang Pak Kiai maksud dengan ini akan jadi bom waktu. Iya, bom waktu. Kenapa istilahnya bom waktu itu, Kiai? Itu tadi, begitu meledak keluar, diajaran keluar, orangnya udah anggotanya udah banyak, akan menjadi persoalan tersendiri. Kan udah berapa ribu lulusannya, itu menjadi persoalan kan. Nah Pak Kiai, ini jujur lagi nih, saya ingin nanya pendapat Pak Kiai. Ini boleh nggak kalau saya sebut sebagai salah satu bukti atau salah satu operasi intelijen yang gagal terhadap Al Zaitun sehingga dia menjadi bom waktu seperti ini? Wah, saya nggak tahu itu ya. Kan gini ya. Tadi kan pembinaan, ternyata pembinaan ini gagal, bahkan sekarang meledak seperti sekarang. Jadi bom seperti yang Pak Kiai katakan. Ya, saya nggak berani ngomong gitu. Barangkali orang fokus pada ya Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah ini terlupakan. Lupa ya. Lupa tuh kalau pada saya nggak ngerti. Kalau gitu loh. Yang kedua, kan silih berganti pemimpin. Gitu, maksudnya tingkat deputi, tingkat apa. Itu mungkin ya kalau urut ya, ini dari direktur, deputi, itu nggak banyak berubah. Itu mesti bisa ngikuti. Tapi kalau ada perubahan-perubahan yang tidak teratur, itu menjadi kadang-kadang bocah baru nggak ngerti. Nah itu kan, berluar masuk nggak ngerti. Ya kan itu bisa terjadi. Yang kondisi apa ya saya nggak ngerti, tapi ya kalau dari segi politik, bukan gagal, kecolongan. Nah itu aja perbedaan. Gagal dan kecolongan bedanya tipis loh Pak Kiai. Nggak tahu ya. Pak Kiai, ini berarti di zaman Orde Baru, Al Zaitun itu dimanfaatkan, seperti itu? Atau dijinakkan aja bahasanya gitu. Siapa yang nggak ganggu. Tapi kan pemerintahan berganti, masuk Orde Reformasi. Presiden pun berganti, ada Pak Habibie, kemudian ada Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, dan sekarang Pak Jokowi. Nah selama beberapa periode presiden setelah Orde Baru ini bagaimana Al Zaitun menurut Bapak? Jadi gini ya, begitu Habibie ya kan demokrat, sok demokrat. Semua boleh. Yang terjadi apa? Yang pertama, akhirnya ya Zaitun boleh bebas kan? Kan sensasi apa? Yang kedua, muncullah Jamaah Islamiyah. Itu yang di Malaysia, yang dari Afgan, tidak boleh masuk di Malaysia. Oleh Pak Habibie boleh masuk. Bebas ini. Jadilah Jamaah Islamiyah. Masuklah Al-Qaeda. Itu akibat pemahaman demokrasi seolah-olah kita negeri yang tidak punya ancaman apa-apa. Itu zamannya Pak Habibie. Oh iya Pak Habibie salah. Masa boleh kembali yang di Abu Bakar Ba'asyir kan di Kuala Lumpur kan, boleh kembali, tapi harus screening dong.
Mana yang boleh kembali, mana enggak gitu. Itu semua boleh. Jadi makanya ketika Al Zaitun dibiarkan, ada yang lebih besar dari Al Zaitun, yaitu Jamaah Islamiyah itu loh. Jadi pemerintah Pak Habibie karena bebas, memberikan kebebasan, tidak diapa-apakan gitu. Nah lalu pemerintahan selanjutnya? Karena kan sekarang meledak lagi, sekarang ini yang paling rame nih. Gus Dur kan, muncullah Ambon Po semacam-macam, gitu loh. Terus tidak berhenti gitu. Setelah Pak SBY, setelah Pak Gus Dur kan Ibu Mega, nggak begitu lama baru Pak SBY. Kan SBY kan hanya 3,5 tahun juga kan, ya masih sama lah, masih sibuk urusan reformasi itu gitu. Kemudian zaman Pak SBY ya, Pak SBY, saya dengan Pak Samsir masih ikut ngontrol lah Mas gitu. Jadi tidak ada apa-apa kan. Di zaman Pak SBY pun potensi Al Zaitun itu ya kita kontrol masih. Kita kontrol ya, kita punya orang di sana. Ya? Kita punya orang di sana. Jadi gerakan apapun kita ketahui. 2010 saya tidak ada situ, ganti masih Pak SBY siapa? 2010. Setelah Pak SBY Pak Jokowi. Wah iya itu ya udah nggak ngerti lagi saya. Udah nggak ngerti lagi dan filenya masih ada semua kok mestinya itu. Jadi, Pak, istilah tidak terkontrol itu Al Zaitun di zaman yang Bapak sebut tadi ya, sampai Pak SBY terkontrol. Tapi tiba-tiba sekarang ramai seperti ini. Apakah ini menjadi bukti bahwa kemudian tidak terkontrol ini menjadi masalah di kemudian hari? Kalau kita tidak utamanya sel di situ, mall di situ, kita kan tidak terkontrol. Tapi kalau kita usaha orang di situ, mesti lapor. Jadi mungkin pejabat bawahan di situ nggak menyadari hakikat ancaman itu dari situ, kira-kira gitulah. Jadi itu persoalan intelijen dengan bagaimana ya mendetek mana sih yang akan menjadi ancaman. Kalau itu pejabat lapangannya nggak paham dan tidak lapor ke atasannya, saya nggak ngerti juga kan. Atasan kan manusia yang tidak harus serba tahu gitu ya. Itu kalau saya itu ya tidak ada kontinuitas dari pejabat-pejabatnya. Di pemerintahan ke pemerintahan. Jadi spesifik lagi dari internal BIN lagi, siapa yang ngawasi itu udah ada. Kalau pindah semua kan tidak bisa. Untuk masukkan orang itu kan tidak perkara mudah. Iya. Itu kalau itu misalnya nggak diperhatikan, dia pergi ya udah nggak ada yang ikuti lagi. Selama ada yang di dalam itu bisa diawasi, ada gini. Jadi sebelum apa-apa udah jadi 10 tahun ini udah baca. Itulah. Pak Kiai, ini tadi istilahnya dikontrol sebenarnya gitu kan. Dan Al Zaitun sekarang menjadi sebesar itu Pak. Dengan aset sekian hektar, dengan dana juga demikian besar. Nah, nggak mungkin dong tidak ada pejabat atau orang pemerintahan yang membantu Al Zaitun bisa sebesar ini. Ya kan ada. Ya Pak Harto jelas kan, tanahnya kan dari pemerintah, bukan dari siapa-siapa ya Pak Harto itu. Dan mereka kan sebelumnya kan dikasih minyak tadi, itu bukan hanya Al Zaitun, yang lainnya dikasih juga, yang DI yang lainnya. Nah, begitu sini besar, itu kan mulai ya kita ikuti saya ikuti apa, karena saya tahu bahaya itu dari komandan saya dulu ya dia ngawasi, ikuti jadi kita naruh orang di sana. Jadi ada perkembangan dikit kita kita kapan kita melangkah, kapan kan. Kadang-kadang kita hanya ngomong kasih tahu itu nggak boleh, kisah itu nggak boleh. Ya. Tahun berapa ya, zaman Pak Endo saya diajak ke sana. 2007 tidak basah, 2007 sana. Karena saya itu ada bahaya ke depan, saya nggak mau datang. Maaf ya. Yang kata Bapak tadi jadi bom waktu itu, jadi Bapak nggak mau datang. Mau datang itu kan loh kalau ke sana itu kan agen saya di sana gimana? Itu udah nggak damai kok, ya tidak mau kan. Saya itu. Jadi bukan yang lawan Pak Endo, enggak, tapi agen-agen yang sana biar tetap akhirnya bilang Pak Asad gimana kok ditengok, tetap aja pejabat kan nengok kan hanya untuk stabilitas, untuk berikan kesan baik supaya jinak kan itu kan, jadi tetap aja diawasi, tetap lapor ke saya kan, bisa bilang gitu kira-kira itu. Selain Pak Harto, Pak Kiai, apakah setiap tadi pemerintahan itu membantu kelancaran pesantren Al Zaitun? Yaman sampai Yaman Pak Abi ada gedung Habibie di sana, Pak Darmo ada gedung. Tapi sampai pemerintahan Pak Jokowi beberapa itu ada juga yang pejabat TNI atau siapa yang katanya juga suka datang ke enggak tahu sana. Saya, enggak tahu saya enggak gitu ya.
Ya kalau anu pun dia nggak ngerti kalau itu udah berkembang sedemikian rupa kan. Kalau saya emang nggak mau ke sana. 2007 saya nggak mau ke sana karena emang ada sesuatu yang saya nggak bisa terima gitu loh. Ada tingkat kementerian apa-apa itu. Ini kan nanti kan itu kan menunjukkan bahwa kalau masa pesantren punya kementerian, dari dewan itu pimpinan, kemudian di dewan itu wizariyah itu ada kementerian, ada menteri-menterinya kan berarti kan. Ya saya nggak mau datang karena itu. Ya saya kan untuk saya nggak mau larang, mau dia komandan kok udah pernah ke sana sebelumnya kok. Untuk kepentingan barangkali untuk kepentingan khusus yang untuk pembinaan kan kita nggak ngerti ya. Itu kira-kira itulah. Ya. Nah, Pak Kiai, yang namanya Panji Gumilang itu sekarang kan rame kasusnya, diangkatlah ke tingkat nasional dan sekarang malah sudah diperiksa oleh polisi. Ya. Nah, menurut Pak Kiai, penyimpangan yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan kawan-kawan ini, selain tadi soal ajaran agama Islam ya, apalagi itu? Nah, itu kan dia narik derma sumbangan tanpa izin kan, kira gitu loh, itu. Jadi itu kan harus bayar. Jadi itu tadi kan ada waziriyah tadi, ada kementerian yang ngurusi daerah-daerah, ada mulai dari desa, cabang sampai ke atas, mereka bayar. Itu wajib, FAI namanya itu bayar, itu dikelola. Apa negara itu kan sama dengan pajak, yang berdasarkan pajak negara. Itu kan melanggar aturan namanya. Dia punya bank gelap juga. Saya tahu di mana, cuma saya mau ngomong di sini ya. Bank gelap kan melanggar aturan. Bank gelap ini maksudnya bank yang hanya beroperasi di Al Zaitun. Untuk dan di luar. Di Dan luar di luar daerah, tempatnya di luar. Bentuknya apa? BPR atau apa, Pak? Saya nggak mau ngomong ya. Tapi itu tidak berizin dari BI ya? Ya internal mereka aja. Karena internal mereka aja. Nah, itu makanya kan kita biarin internal mereka kan. Tapi itu bisa dikenain hukumnya. Entah izin apa nggak ngerti saya, tapi yang itu ada. Yang itu untuk anggota mereka. Yaitu ya bagian dari fundraising lah kira-kira gitu. Pengumpulan dana itu untuk kegiatan NII. Ya, lah masalahnya apa tadi strukturnya yaitu satu NII, yang satu pesantren. Nah, pesantrennya ini sebenarnya pernah konflik. Panji Gumilang pernah dipenjara. Oh iya benar. Ya kan, karena perbedaan itu loh. Kan pesantren ada pembinanya. Ya kalau pembinanya melanggar aturan, kira-kira gitulah. Jadi ya di antara mereka udah ada konflik juga di dalam Al Zaitun itu. Ya karena protes terhadap manajemen Al Zaitun yang tidak sesuai dengan yang disepakati di antara mereka, kira-kira gitu. Pak Kiai, tadi kan sudah jelas Al Zaitun menyimpang dari segi agama. Kemudian dia bergerak seperti sebuah negara dalam negara. Gitu kan. Tapi kenapa tidak ditindak? Tadi Pak Kiai membandingkan ada Islam Jamaah. Apa memang Jamaah Islamiyah? Apakah memang lebih bahaya Jamaah Islamiyah dibandingkan Al Zaitun? Militer. Jamaah Islamiyah itu militer. Berkaitan dengan Al-Qaeda. Abu Rusdan, Hambali tadi itu militer. Mudah-mudahan kan lebih itu kan. Nah kalau ini kita tindak juga, nyatu dong. Kira-kira itulah. Nyatu nanti gitu. Mendingan ini dikangkrengi dulu satu saat toh. Siapa tahu bisa sadar kan gitu kan. Hanya tidak ada yang membina di sana, persoalannya di situ itulah. Kira-kira gitu. Ya. Dan memang saya bisa memahami kalau fokusnya ke, ya masa kan masih Jamaah Islamiyah Al-Qaeda itu. Tapi itu minimal kita di sana punya orang. Jadi kita tahu kalau ada apa gerakan apapun kita mau militer plak. Dan selama Al-Qaeda itu dia tidak ada kontak dengan Al-Qaeda, tidak ada kaitan dengan Jamaah Islamiyah. Tetapi dia konflik sendiri dengan Pak Adas Jalani. Pak Adas Jalani keluar dari situ tahun 90 berapa itu. Pak Adas Jalani yang pembina keluar dari situ. Pecah dengan Panji Gumilang. Pecah, iya benar. Pecah. Jadi di situ kan menunjukkan bahwa ketika pecah itu kan harus tahu kan. Indonesia harus tahu kenapa pecah. Kalau nggak ada yang lapor, ya itu loh. Persis seperti itu. Jadi tidak begitu complicated kalau itu under observation, gitu loh. Pak Kiai, kalau
ngomong tadi soal Kartosuwiryo, Ya. DITI, kemudian sekarang Panji Gumilang. Ya. Berarti perbedaan antara Kartosuwiryo dengan Panji Gumilang ini adalah kalau Kartosuwiryo tidak ada penyimpangan dari sisi agama kan. Ya. Nah, kalau Panji Gumilang ini ada penyimpangan agama. Ya, ya. Yang kedua, dia melakukan mendirikan negara dalam negara. Ya, ya. Ini menurut saya nih, Ya. ini lebih berbahaya seharusnya dibandingkan dong. dengan Jelas. Kartosuwiryo. Iya, walaupun tidak militer, tapi ya menjadi complicated ketika globalisasi, liberalisasi, di mana misalnya Yahudi dimasukin aja agama Bahai dimasukin lagi, jadi complicated. Jadi ya akibat liberalisasi, globalisasi itu menjadi complicated. Makanya kan Ustadz bisa menjadi pendeta Nasrani. Ini kan itu kan menjadi persoalannya mengemuka. Kalau hanya penyimpangan di internal kayak Isa Bugis saja itu masih internal sendiri lah. Tapi kalau udah Ustadz menjadi pendeta, di luar kan jadi kan meresahkan masyarakat. Bukan hanya internal di masyarakat menjadi tahu, oh kok ada gitu. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian juga itulah kira-kira itu, dan dulu hal-hal itu tidak muncul ke permukaan, akhir-akhir ini menjadi muncul karena efek dari Media. dulu pas itu. Pak Kiai, tapi kan selama bertahun-tahun Al Zaitun berdiri sampai sekarang 2023, itu pemerintah tidak mungkin sama sekali tidak menjangkau kan. Iya. Artinya ada pembinaan. Misalnya Kementerian Agama pasti melakukan pembinaan karena di sana ada pesantren yang memang di bawah pembinaan Kementerian Agama. Ya. Apa yang terjadi sehingga kebobolan seperti ini? Agama lah. Keluar duit tapi nggak adu kan. Ya, memang, Apalagi kan pemerintah memberikan bantuan. Kan begini ya. Bos juga masuk ke situ. begini ya, orang terjadi pelanggaran itu kan ada kasus. Kalau ada kasus kita nggak ngerti. Kasus misalnya penodaan agama. Kalau di internal kita nggak ngerti. Internal dan mereka. Kalau ada yang lapor, nah itu persoalannya. Data ya itu ya memang suka nggak suka itu AB dan AB karena dianggapnya udah tenang-tenang aja. Yang disalahkan siapa? Ya mesti harus disalahkan, tapi kan dengan adanya kejadian ini kan udah terbuka ya, harus kita selesaikan. Kita selesaikan. Hukumnya ya, kalau sekali udah masuk pelanggaran hukum. Kalau saya harus ada pada tingkat dilarang. Hukum dulu, buktikan secara hukum, nanti baru. Jadi langkah yang diambil oleh Pak Menko Polhukam udah bagus. Pak Mahfud MD ya. Udah bagus, jadi hukum dulu, bukti hukum, dari baru di mana pelanggarannya. Hukumnya kan baru berjalan buat Pak Panji Gumilang ya. Buat Panji Gumilang karena dianggap menistakan agama. Kemudian sekarang ada penyidikan kasus Jakat itu yang dianggap penyimpangan dan pengumpulan dana tadi. Tapi di sisi lain kan pesantrennya masih akan tetap jalan pendidikannya. Ya kalau dia salah, ya diambil alih bisa. Itu yang dia harus diambil alih. Harus diambil alih. Tidak boleh bubar, itu tidak boleh. Ya diambil alih. Kalau kembali ahlu sunnah ajarannya tidak boleh Isa Bugis itu. Kemudian masuk orang pemerintah yang ngerti. Tapi ini yang paling penting, siapakah orang itu yang bisa diajak kerjasama oleh pemerintah? Ini perlu intelijen. Kalau itu nggak bisa. Kalau diambil alih pemerintah, bubar. Tapi siapa orang dalam yang bisa dia kerjasama? Orang dalam Al Zaitun. Iya, itu bisa, itu intelijen. Makanya perlu orang di sana itu bukan hanya sekedar untuk mengamankan. Untuk mengetahui siapa dong. aja tokoh lain yang bisa diajak kerjasama di luar Panji Gumilang. Ya kalau antum presidennya saya kasih tahu. Ini Pak Kiai jangan sampai nggak dibuka ya. Oh iya, tapi ya kalau itu jadi ya kapan itu ya selama kita orang punya sejarah kita tahu itu ya. Itu kan tinggal mengaktifkan kembali kan. Orang di sana kalau juga tidak kasih imbalan kan ogah-ogahan. Itu loh, mall itu kan itu harus dihidupkan kembali. Ya sebenarnya itu gampang sekali. Orang masih di situ kok. Siapa sih yang bisa dipercaya, siapa yang nggak bisa percaya gitu bisa. Oke, Pak Kiai tadi bilang soal penindakan hukum terhadap Panji Gumilang ini harus dilakukan. Tapi seperti yang saya sebut tadi kan sekarang baru menyangkut aspek pidana penistaan agama, kemudian penyimpangan dana tadi. Kenapa ya Pak Kiai, apa perlu juga Panji Gumilang itu dijerat dengan pasal terorisme? Karena kan
niat mendirikan negara dalam agama itu udah tindakan terorisme menurut saya. Anulah itu belum sampai ke situ ya. Yang jelas melawan pemerintah lah, melawan Pancasila udah jelas itu. Jadi kalau terorisme kan harus ada gerakan-gerakan yang korbannya apa itu enggak. Jadi karena tidak ada korban fisik gitu. Jadi tidak tepat dikenai. Itu cakap melawan negara udah cukup. Kalau namanya subversi udah, subversi politik itu. Namanya subversi mulai ekonomi ada bisa pasal-pasal itu seperti bisa. Entah subversi entah apa namanya, tapi ya melawan negara kan subversi kan. Nah itu bisa lah. Setelah itu baru konsolidasi pesantrennya harus dipimpin orang yang tahu, yang ditunjuk oleh pemerintah. Tetapi juga harus melibatkan orang yang mengerti manajemen situ. Dan intelijen sudah tahu kan siapa yang jadi wazir menteri. Nah, ini tidak boleh ikut. Tapi siapa yang mau mengatakan mesti ada daripada hilang itu. Karena kan murid-muridnya itu kan bagian dari jaringan kan. Jaringan itu harus dinetralisir dan itulah pentingnya intelijen. Tidak boleh tidur gitu loh. Oke, jadi Pak Kiai, kalau kita ngomong penanganan berarti tadi pidananya dikenakan ke Panji Gumilang. Ya. Di luar Panji Gumilang, ada tokoh lain nggak sih di Al Zaitun yang kunci selain dia? Ya jelas ada. Siapa aja Pak ada di dalamnya? Iya, saya mau ngomong itu ya. Jadi makanya itu siapa yang sangat pro dia. Kalau Pak ada jalan udah nggak mau, udah putus. Justru karena putus sudah menjadi tidak karu-karuan. Saya nanya sendiri dulu Pak ada masih kan nggak mau karena merasa dikhianati. Nah, siapakah yang sangat loyal pada Panji Gumilang? Siapa yang pernah melawan itu jadi waktu di penjara kelihatan siapa musuh dia udah kelihatan kok kira-kira gitu. Itu bisa digunakan untuk mengembalikan Al Zaitun pada jalan yang benar. Itu kira gitulah. Ya. Nah, Pak Kiai, kalau Al Zaitun tadi masih dibolehkan berdiri, sebaiknya menurut Pak Kiai seperti apa? Ini pesantrennya kan muridnya tuh udah 5.000 lebih katanya ya. Nah, pesantrennya dan asetnya nanti siapa yang akan itu kan menangani? tanah dari negara kok. Tanah negara kembali ke negara kan. Iya, dan negara tinggal menunjuk siapa yang jadikan itu ya mestinya di bawah Depak lah. Tapi yang ditunjuk ya yang punya kemampuan dah, yang kemampuan dan yang masih sehat lah ya sehat dan yang terus didampingi oleh intelijen, supply intelijen ini orangnya harus ini yang jadi kamu kepercayaan. Jadi itu kok. Yang tahu itu kan orang dalam kan. Orang dalam mana yang bisa kita gunakan untuk nyelamatin itu gitu. Tidak semua loyal Panji Gumilang kok. Ya karena sering bentrok. Kan kelakuan yang benar misalnya yang di koran-koran itu kan menggauli ini kan dia kan itu kan di dalam menjadi kan ada sesuatu yang tidak disukai. Nah, yang tidak sukai itulah yang diajak kita mengambil alih kembalikan kepada memberikan kepada pesantren yang seharusnya itu. Gitu. Nah, Pak Kiai kan aset Al Zaitun itu sangat besar. Ya. Pak Mahfud bahkan menyebut Al Zaitun itu Panji Gumilang maksud saya melakukan tindak pidana pencucian uang. Ya betul. Ya. Seberapa besar sih Pak ini seperti Al Zaitun ini? Seperti sepengetahuan Pak Kiai. Iya bayangin dan tiap orang anggota membayar. Entah FAI apa namanya itu bayar. Ada bayar, ada tiap bulan terus biar ke atas terus. Yang paling gede di atas 2% penghasilan itu. Jadi kalau mewajibkan bayaran itu malah kan sebenarnya pajak kan media narik pajak kan melanggar hukum sebenarnya itu. Nah gitu loh. Kemudian tidak lapor pemerintah kok. Iya kan? Itu udah hukum. Belum yang lain-lainnya itu ya bisa kalau jerat itu. Yang pertama kalau ingin ngambil alih memang harus Panji Gumilang masuk penjara. Dan itu udah pernah terjadi dia masuk penjara dilaporkan oleh temannya sendiri. Karena gara-gara yayasan itu. Kira-kira pemalsuan itu ya. Nah, Pak Kiai jujur lagi nih. Saya ingin nanya nih soal keseriusan polisi menangani Panji Gumilang. Ini kan orang ada yang menunggu-nunggu dari minggu lalu kan ini katanya sudah masuk tahap penyidikan. Tapi Panji Gumilang sampai hari ini belum jadi tersangka. Jadi kan, Pak Kiai yakin ini polisi akan menangani kasus ini sebaik-baiknya dan selesai? Jadi ya polisi tidak berani gegabah
untuk proses investigasi kan lama. Kecuali dia punya intelijen di dalam dulu. Dan polisi kan sebelum melakukan kriminal kan tidak boleh kan. Jadi polisi ya memang hati-hati, jangan sampai udah penyidik nanti bebas, kan banyak karuan kan, hati-hatilah kira-kira itu, tapi kan penting udah melangkah. Tapi unsur-unsur pidananya menurut Pak Kiai sudah jelas, ada. Polisi harusnya melakukan penindakan. Iya, masalah uang itu udah kelihatan. Masalah uang, masalah penistaan agama sudah jelas. Jelas. Tapi kenapa polisi lama tadi Pak? Apa memang karena ada orang di balik ini atau ada kepentingan tadi Pak? Oh enggak lah, udah enggak ada itulah, udah. Yang punya kepentingan dia siapa? Zaman dulu memang bantu seorang presiden, calon presiden yang kalah. Tapi kan apa ya, itu yang tidak terlalu signifikan. Sekarang yang bela dia siapa? Calon presidennya kan Pak Bowo kan tidak mungkin, Ganjar tidak mungkin, kan siapa kepentingan? Anies juga nggak mungkin. Kita Anies tidak mungkin juga, itu kan. Jadi Jadi Pak Kiai yakin sekarang sudah tidak ada tokoh di belakang Panji Gumilang, sehingga polisi seharusnya bisa cepat menyelesaikan kasus ini dari sisi pidananya. Yang penting ditangani terus. Jadi itu tidak bisa sendiri kan, harus dengan intelijen macam-macam, karena siapa sih yang diinterogasi duluan? Itu kan itu. Siapa yang itu kan perlu dukungan intelijen. Ini masalah besar soalnya. Kemudian penistaan agama itu kan harus ada bukti kapan sih menista agama dia gitu loh. Kalau pribadi kan, tapi kalau berjamaah itu kan siapa yang harus itu kan itu perlu apa? Perlu bukti-bukti yang ya kalau saya kira polisi bergerak hanya masalah pengumpulan bukti itu yang nggak gampang karena udah dibuka duluan. Kecuali udah ketahuan plek baru ya. Itu ngomong di koran atau di mana. Kalau ya paling yang interogasi kan murid-muridnya kan. Dan murid-muridnya selama dia belum ditangkap ya takut dong muridnya. Tetap harus ditangkap dulu, karena itu polisi tidak bisa ngambil bukti apa-apa. Ya, sejauh ini kan polisi belum nangkap Panji Gumilang, belum menahan kan? Iya, tunggu perintah Menko Polkam kira-kira lah. Tapi Pak Kiai yakin pemerintah akan tegas menangani kasus ini dan mentersangkakan sekaligus menghukum Panji Gumilang. Iya dong, itu kalau enggak repot. Yang saya tahu dari Pak Mahfud begitulah. Orang itu bisa percaya, tegas itu. Dan saya yakin dengan kredibilitas Pak Mahfud itu, dia akan melakukan itu. Ya. Satu pertanyaan yang menurut saya tidak kalah pentingnya nih Pak, soal pembinaan para alumni Al Zaitun Pak. Ini kan sudah tersebar di mana-mana. Ya. Mereka juga sudah dapat ideologi yang ya semacam pemikiran yang diberikan oleh Panji Gumilang itu. Bagaimana pemerintah harus membina mereka? Ya itu tadi ambil aja pesantren yang dulu kan, dibantu ikatan alumni. Kalau kepalanya gamanya udah diputus, gamanya kan limbung sendiri, ya itu tetap dibina melalui ikatan alumninya. Tapi dengan catatan pesantren ambil alih dulu. Ya. Dan dia semua alumni itu kok banyak yang marah juga kok. Banyak yang marah juga. Seperti itulah. Ya. Tapi tidak perlu diberlakukan semacam ya seperti mantan inilah gitu, yang harus diwaspadai gitu. Keberadaan mereka dilacak dan sebagainya gitu. Ya itu kan makanya kalau udah ditindak itu kan udah ketahuan di mana. Ya nanti ya kita menggunakan persuasif aja lah. Jangan sampai di PKI kan itu jangan. Itu masih bisa dibina kok. Karena memang doktrinnya itu yang menyimpang dari kalau ya kan mereka kan ad-din wa daulah, negara agama menjadi satu. Artinya bahwa kalau orang tidak ada negara Islam, itu namanya kafir. Jadi kita kafir, sampai saya ini kafir, karena tidak mengakui, hanya mengakui Pancasila, dianggap kafir. Coba itu kan namanya kan, itu kan itu yang bina kan banyak orang nanti itu. Jadi makanya tetap ujungnya harus pesantren dikuasai dulu. Ya tanpa harus sedapat mungkin jangan menghukum sana sinilah, persuasif dan yang penting ada tindakan politik, sosial, ekonomi dan hukum lah kira-kira gitu ya. Di pesantrennya diambil alih, dibina, kemudian para alumni juga dibina. Tidak perlu dilakukan tindakan represif Iya, jangan, ini demokrasi dan mereka kan korban, ya kan. Ya, yang bisa menyadarkan kan alim ulama kan. Jadi kalau tauhidnya uluhiyah rububiyah itu
ya itu agama dan negara itu ya harus gandeng, nggak bisa enggak. Kalau kita kan agama negara gandeng, tapi kan sebagai toleransi temu kembar. Negara melindungi agama, mobilisasi, sedangkan Islam tidak memaksakan hukumnya menjadi hukum negara. Islam hukum itu berlaku, tapi sebagai hukum privat, tidak menjadi hukum negara. Jadi kalau mereka enggak, kalau tidak menjadi negara Islam, akhirnya kafir. Kita agama kafir. Nah itu yang harus disadarkan. Itu orang akan mengerti, karena seluruh negara dunia nggak ada yang seperti itu. Saudi aja nggak begitu kok ya. Nah Pak Kiai, kalau dulu yang namanya NII itu kan tersebar di berbagai wilayah. Ya. Nah apakah potensi seperti ini juga ada pada Al Zaitun? Misalnya apa di Sumatera atau di Sulawesi? Ya di mana-mana. Ya dia kan NI juga kan. Makanya NU-nya pecah-pecah kan. Ada Al Zaitun, ada ini gitu kan. Al Zaitun, orang GI tidak suka Al Zaitun. Orang ajengan Mas Sukti nggak suka itu. Jadi antar NI juga tidak suka sama Al Zaitun. Karena doktrinnya menyimpang tadi. Doktrin agamanya menjadi apa ya. Ya kalau semua agama benar gimana kan itu kan. Itu gampang diarahkan menjadi yang benar kan. Itu dari situlah pintu masuknya dari segi ajaran, yang kedua jadi doktrin negara. Yang lainnya udah menyerah kok, udah mengakui Pancasila. NU yang gede aja ngakui ya kan. Muhammadiyah juga. Ngakui jadi ini kerjaan semua pihak lah. Makanya ke depan itu ya jangan sampai lalai ngawasi yang gitu-gitu itu. Cukup punya agen 2 orang cukup situ. Enggak susah-susah. Jadi intelijen itu kan tidak perlu banyak orang kan, tapi asal berinya masuk, orang kita bisa masuk ya udah ketahuan ini mesti beri mau gini ditegur ya gitu. Jadi tidak usah rame-rame tapi aman itu loh. Iya. Pak Kiai, ini pertanyaan terakhir. Ya. Tadi ngomongin soal Al Zaitun, saya mau nanya, kalau dari sisi intelijen, mereka yang dulu terlibat PKI masih aktif nggak pergerakannya? Kan begini ya. What is PKI? Komunisme. Komunis itu kan Marxisme, Leninisme. That is komunis. Kalau misalnya Marxisme diterapkan Indonesia, nggak Lenin kan, itu tidak bisa disebut PKI. Jadi asal Marxis, Syahrir, Marxis, ya kan, itu nggak PKI kan, Pak Syahrir itu ada siapa lagi? Selama nggak ada Leninisme, tidak komunis. Dan sekarang jangan sampai yang baca Marxis dianggapnya komunis semua. RRC itu kan Partai Komunis RRC. Yeah. Tapi kan Marxisme plus Leninisme? bukan. Udah enggak. Oh, enggak. Marxisme plus budaya Cina. Makanya agama boleh. 39 masjid sekian ratus ribu gereja. 100 ribu gereja. Jadi udah ada. Ekonomi udah kapitalis. Itu apa komunis? Namanya komunis tapi sebenarnya apa namanya itu metamorfosis komunis. Metamorfosis komunis. Nah di sini kita ini tidak boleh mengatakan apa ya. Misalnya gini ya, Rika Ciptaning, aku anak PKI, gitu kan. Bapaknya golongan C, belum tentu komunis. Tetapi kenapa PDIP tidak ngomong, kamu bukan PKI, kamu Marxisme kan begitu. Mesti itu PDIP ngomong begitu, jadi tidak ada harusnya curiga. diluruskan seperti itu. Oh iya, gitu. kalau nggak ada itu ya menjadi seperti itu. Nah, ini maaf ya, saya bukan kritik PDIP, saran pada PDIP. Misalnya Budiman Sujatmiko, dulu orang ngomong komunis kan, ya PRD komunis. Apa yang terjadi? Ini cerita supaya ke sana. Satu saat, salah satu ketua PRD, ketua kaderisasi, namanya Aswan Jaya, anak PMI, anak NU, datang ke saya tahun berapa itu, waktu saya masih jabat, Bang, beli nih Bang, bundel majalah PRD. Berapa nih? 500.000. Terus tak kasih, saya masih Wakabija, tak kasih 5 juta. Kok banyak banget Bang? Loh sama adiknya kok. Terus, kamu sejak kapan masuk PRD? Kasihan Bang. Untuk apa? Kalau di PMI kan ada gerakan sosial politik agama aja, ini kan politiknya ada. Terus, kamu sholat enggak? Loh sholat Bang. Puasa Bang.
5 juta ini Bang nanti ya pas puasa ya untuk Buka bersama. buka bersama sama siapa? Budiman Jatmiko. Oh dia yang imamnya kok Bang. Jadi akhirnya asumsinya loh, ini beragama kok kita anggap komunis. Setelah saya baca itu ternyata PRD ngatek Gramsciisme, ya Marxisme yang anu ya, bukan Marxisme Leninisme. Oh akhirnya tak bina aja. Bahannya terus satu saat ini ada muka-muka nih Budiman Jatmiko dari saya ini. Satu saat datang ke saya, Bang sama ke Venezuela minta sangu, ucap Chavez. Untuk apa? Ini tidak cocok nih Bang, Marxisme yang saya ingin belajar dari udah bubar komunisme kok. Saya buat Hugo Chavez, tak kasih Bang, tiket 2 orang. Pulang, wah Hugo Chavez hebat Bang. Ideologi yang hebat itu yang lahir dari bumi sendiri. Ya kan? Sistemnya yang negeri ini, lihat aja nanti. 3 bulan kemudian datang, Bang, Hugo Chavez tanya bajingan, memberedel semua koran bagus. Gimana ya? Ya kamu hidup sendirilah. Ya Pancasila itu. Terus akhirnya Bang, aku sadar lah. Akhirnya masuk yang jelas saja lah. Masuk PDIP salah, masuk dia kan biar cocok kan dia itu. Itu sadar. Jadi ini cerita Budiman Sujatmiko ya. Iya, kita anggap komunisme ternyata iman sholat. Ternyata anak Muhammadiyah dulu. Kalau Aswan anak NU, jadi Bang kita ini hanya belajar politik aja Bang, bukan belajar itunya itu cipu-cipu ada. Jadi kan maaf ya itu penting intelijen. Jadi kita mau mendeteksi siapa yang musuh benarnya apa yang enggak. Kalau percaya komunis ancaman kan kekhawatiran boleh kan. Ideologi tidak akan mati, tapi komunisme sebagai sistem udah mati. Tapi sebagai ajaran dia masih tetap ya itu hidup. ya kalau mau waspada ya harus waspada, tapi kalau terus hidup-hidupan itu terus itu ya apa namanya nakut-nakuti, waspada boleh karena memang metamorfosisnya komunisme tak ada, tapi jangan sampai berlebihan sehingga isu pokoknya kelewatan, itu aja kita hadapi gitu loh. Oke. Pak Kiai, terima kasih Ya, terima kasih atas gambaran soal Al-Zaitun, Ya, tadi tambahan juga soal Oke. apa ajaran Ya. Marxisme dan komunisme. Kapan? Ya, oke. Good people, itu tadi perbincangan saya dengan Kiai As'ad Said Ali, mantan wakil kepala BIN. Kita banyak dapat gambaran tentang bagaimana Al-Zaitun di masa lalu dan sekarang. Tapi tentu harapannya adalah agar kita berharap pemerintah bisa bertindak tegas terhadap Al-Zaitun dan menuntaskan persoalan ini yang sudah berlangsung bertahun-tahun sehingga keributan di masyarakat bisa teratasi. Terima kasih, salam.